Sebenarnya aku kurang suka sih kalau nge-record per mata pelajaran kayak umpamanya nih AIS nanti bakal banyak videoku. Tapi karena banyak yang minta juga jadinya aku yain aja deh. Sekalian ngulang-ngulang lagi nih. Oke, kita bakal masuk ke materi AIS yaitu materi rendah hati dan hidup sederhana. Ada juga tuh apa namanya yang apa namanya alif lam itu alif lam komaria sama syamsiah nanti kita bahas. Nah, rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Nah, apa pengertian rendah hati? Nih, rendah hati artinya merasa diri sama dengan orang lain atau tidak merasa lebih baik dari orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Sebenarnya kalau mama aku berpendapat ya, kita maksudnya nggak boleh gitu merasa kita tidak lebih baik dari orang lain. Maksudnya gimana ya? Bukan sebenarnya bukan tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi merasa buruk. Maksudnya itu merasa orang lain itu lebih depan daripada kita. Gimana ya ngejelasinnya? Mungkin kalau mamanya tidak merasa lebih baik dari orang lain, menurutku bahasanya kurang bagus. Soalnya kan kita kan sebagai manusia kan juga harus ya mu- dibilang rasis, ya mungkin gitu sih, bukan gitu, gimana ya? Coba aku izin atur dulu kata-katanya. Tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Iya, bisa dibilang rasis, tapi rasisnya itu lebih ke diri sendiri. Jadi kita kayak menjatuhkan diri sendiri gitu. Oh, kamu bagus banget nih matematikanya, padahal kita bisa aja gitu dapat nilai matematika di atasnya. Cuman kita prinsipnya itu tidak lebih baik atau merasa kalau memang orang lain itu pasti lebih baik daripada kita. Walaupun memang itu untuk rendah hati, tapi kalau aku rasa itu kurang tepat. Aku lebih dukung kalau memang merasa diri kita itu sama dengan orang lain. Jadi kalau mama yang tidak merasa lebih baik dari orang lain itu, aku rasa itu namanya rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri itu versi negatif dari rendah hati. Kalau menurutku ya. Nah, rendah hati itu tawaduk, bahasa Arabnya. Lawan kata lawan kata rendah hati yaitu takabur. Nah, jadi lawannya rendah hati ini sombong. Rendah hati itu bahasa Arab itu tawaduk, terus sombong itu artinya takabur. Jadi lawannya rendah hati dan atau tawaduk yaitu sombong atau takabur. Hakikat, kok suaraku agak ini ya. Hakikat, hakikatnya segala apa yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Jadi sangat tidak pantas jika kita merasa memiliki kesombongan dan merendahkan orang lain. Ini dalil rendah hati surat Al-Furqan ayat 63. Yang kalau umpamanya sama Bu Ita diapalin ya. Wa ibadur rahmanil bisma. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agak salah sih bacanya. Ini dalil tentang rendah hati surah Al-Furqan ayat 63. Kalau mau dalil tentang hidup hemat dan sederhana itu ada di surat Al-Isra ayat 27 26 dan 27. Nah, ini nanti kita bahas ya. Arti perkata, menurutku arti perkata ini dihafalin aja soalnya pasti menurutku keluar. Wa dan ibadu hamba-hamba Rahmani Tuhan yang Maha Pengasih alladzina itu adalah yamshuna. Yamshuna pasti ada nih. Yamshuna itu artinya orang yang berjalan ala di atas ardi bumi. Haunau juga pasti keluar nih. Dengan rendah hati wa dan ida apabila Hmm, aku khotobahumu. mau nanya deh. Ya, Ini dari Bu Ita itu diajarinnya udah keseluruhan PPT belum ya? udah dijelasin sampai Oke. kisah korun nonton video. Itu kalau di kelas 8A 8C Juga. ya. Oh ya. Aku 8D Pak Dedi belum sampai apa-apa deh kayaknya. Oh, jadi Pak Dedi itu juga pakai materi ini ya, tapi mau Bener-bener ulangan di juga aku. nih. Kalau Pak Dedi aku kurang Iya tahu sih. makanya aku ngandelin PPT-nya Bu Ita. Iya, iya, iya. Oke, itu aja. Makasih Antara.
Iya, sama-sama. Ares, Ares, Iya, kamu di 8C udah udah selesai sampai aku. mana? Udah selesai terus ada Oh, udah latihan. selesai. Oh, kalau saya juga sama, di 8B juga sama. Ya Ada udah kan latihan. latihan yang 50 nomor itu. Yang Iya, 50 nomor. yang tadi. Nah, yang ini. Oke, aku izin lanjutin dulu ya. Khotobahumu menyapa mereka. Khotobahumul jahilun. Bukan jahilun sih. Jahilina. Orang-orang bodoh. Qalu. Mereka mengucapkan salama. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati haunau. Dan apabila mereka menyapa mereka orang-orang bodoh mereka ini orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Nah, arti tafsirnya ini ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan merendah dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau salam. Orang jahil itu orang bodoh yang menyapa mereka dengan celaan gitu. Tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beriman ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan penuh ketenangan. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan keburukan, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang semisalnya, bahkan mereka hanya mengucapkan kata-kata baik atau salam. Nah, balas keburukan dengan kebaikan. Isi kandungan di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dengan setiap eh, setiap perilaku kita baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah maupun terhadap orang orang jahil yang menyapa kita. Jadi rendah hati itu bukan kita merasa bukan hanya sebatas diri kita merasa baik kepada orang lain, tapi rendah hati itu bisa kepada diri kita sendiri, terhadap Allah maupun orang-orang lain, yaitu orang-orang jahil yang menyapa kita. Itu tafsir isi kandungan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Rendah hati disebut juga dengan tawadu, yaitu sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, lawannya rendah hati atau tawadu yaitu sombong atau takabur. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia dan selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari rendah hati yaitu tinggi hati, sombong, takabur atau angkuh. Allah juga sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Kan tadi kan wa ibadur rahmanil ladzi. Nah, yamshuna alal ala ya alal ardi. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi haunau dengan rendah hati. Nah itu yang dan apabila orang-orang bodoh menyapa, maka mereka mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah rendah hati kita harus diam saja dihina atau dibully? Nih, gini kisah Rasulullah dengan Umi Sebutan. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya kalau mau. Mungkin kalian pengen nyari hiburan. Nah, proses penyelesaiannya ini ada yang versi Rasulullah dan versi kita nih yang biasanya di kelas. Nah, kalau Rasulullah itu menyelesaikannya itu syaratnya yang pertama itu ikhlas, terus memaafkan
dan mendoakan dan membalaskan kebaikan. Mendoakannya itu yang baik-baik aja nih, umpamanya semoga dia apa ya ke jalan yang benar, atau jangan didoain, kan pasti kan kita kalau kesel gitu kadang aku lihat juga di IG atau di WA, mampus, semoga masuk neraka. Gitu kan biasanya. Pernah lah setidaknya ngelihat atau ngedengar kata-kata gitu. Doain orang supaya masuk neraka atau mendapatkan siksa kubur. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini kalau kita nih diselesaikan caranya sabar atau cuek aja, terus berani menyatakan ketidaksukaan dengan baik, atau lapor kepada wali kelas atau guru BK. Nah, kriteria dan cara rendah hati. Yang pertama, mau menerima kritikan atau saran. Yang kedua, mengetahui kapasitas diri. Yang ketiga, mendengar yang baik. Yang keempat, berani meminta maaf dan memaafkan. Yang kelima, tidak terlalu banyak bicara tentang dirinya. Yang keenam, mau membantu dan menyenangkan orang lain. Yang ketujuh, mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Yang kedelapan, mau berhenti dan belajar dan dibimbing. Yang kesembilan, berdoa kepada Allah. Nah, tidak berhenti dan belajar dan dibimbing itu, kita itu apa ya, sebagai manusia pasti inilah apa namanya, butuh belajar setiap hari. Tidak dapat dipungkiri ya, kita belajar terus. Contoh kayak kita yang apa ya, jangan masuk organisasi deh. Ini malah masuknya kayak diskriminasi. Soalnya aku males ngebahas OSIS di luar OSIS. Apalagi ngebahas organisasi-organisasi. Soalnya aku sendiri jujur agak kontra sama organisasi-organisasi yang ada. Aduh mam, bisa mati di tempat nih aku di record kayak gini. Tahu-tahu Pak Reja lihat, bisa di DM, bisa aku. Pokoknya ya kita belajar terus lah setiap hari. Belajar menghargai orang, belajar menghormati orang, belajar menyayangi orang, dan sebagainya. Contoh sikap rendah hati apa? Nah, contoh rendah hati gampang sih. Yang jelas kata-katanya tidak sombong, tidak sombong. Meskipun berprestasi tidak sombong. Karena lawannya rendah hati atau tawadu yaitu sombong atau takabur. Mengedepankan kepentingan bersama, merasa tidak lebih baik dari orang lain, lapang dada dan kesediaan dalam menerima nasihat, menyelesaikan masalah dengan adil. Ini contoh rendah hati. Kisah nenek Yahudi dengan Rasulullah. Jujur aku lupa nih, kisah yang mana nih? Ini yang dihina-hina terus, bukan sih Rasulullah yang ngebahas tentang surga atau apa ya? Aku lupa lagi. Oke, aku lanjutkan ya. Nanti bisa ditonton sendiri. Nah, apa pengertian hemat dan hidup sederhana? Pengertian hemat dan hidup sederhana. Hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan harta dan sebagainya. Hemat juga berarti berhati-hati dalam menggunakan pemberian Allah atau menggunakannya sesuai kemampuan. Lawan kata hemat adalah boros atau mubazir. Sederhana adalah gaya hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nah, jenis hemat itu ada hemat tenaga, hemat harta, dan hemat waktu. Nah, ini dalil hemat dan hidup sederhana, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nenek dihina, tunggu sabar, aku baca dulu. Nah, nenek dihina sama Nabi Muhammad. Oh, oke oke. Nah, ini Al-Isra ayat 27. Kayaknya yang kita fokuskan ini di surat Al-Isra ayat 27 ini. Inna sesungguhnya, innal mubadzirina, orang-orang yang boros, kanu, mereka adalah ikhwana, saudara, ikhwana syaitoni, syayatini, setan, wa, dan kana adalah syaitonu li rabbihi, setan kepada Tuhannya sangat ingkar, kafur atau kufur. Kafur sama kufur itu sama aja. Nah, jadi yang jelas di Quran surat Al-Isra ayat 27 itu dijelasin nih kalau umpamanya pemboros itu adalah teman saudara setan, dan setan sangat kufur kepada Allah.
Nah, arti dan tafsir. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi ayat 26 ini menjelaskan nih kalau umpamanya rezeki kita itu setidaknya ya kita amalkan lah. Amalkan itu yang pertama kita harus amalkan ke kerabat-kerabat atau keluarga-keluarga yang dekat dulu. Kalau umpamanya ada yang kekurangan gitu, baru ke orang miskin dan musafir atau orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu mengamburkan hartamu mubazir atau secara boros. Terus baru kita ke ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah hak kerabat dekatmu berupa ikatan silaturahmi. Juga berilah bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan janganlah sekali-kali menggunakan hartamu dalam kemaksiatan atau menghambur-hamburkannya secara boros atau mubazir. Tafsir Al-Muhtasyar. Terus ini kalau tafsir Al-Muyasar. Sesungguhnya orang Maaf ya, tunggu. Aku lanjutkan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah, mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan, dan kemaksiatan. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat Tuhannya. Nah, kufur ini artinya ingkar, ingkar yang sangat berat gitu. Jadinya ingkarnya itu udah tingkat. Kalau umpamanya kita itu ngebahasnya kayak hoki tingkat dewa. Cuman ya sebenarnya bukan hoki tingkat dewa gitu. Cuman bahasa kitanya itu mungkin gara-gara pergaulan jadinya ngomongnya hoki tingkat dewa gitu. Kufur itu artinya ingkar, sangat ingkar kepada Allah. Jadi singkatnya ayat 27 itu kita dan secara besar artinya sesungguhnya Halo Daniel, tunggu ya, maaf tadi aku disconnect. Ya, keputus ya. Jadi singkatnya, sesungguhnya pemboros-pemboros atau orang yang mubazir itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat kufur kepada Allah. Nah, latar belakang surat Al-Isra. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau suka beramal atau berbagi. Rasulullah juga memberikan teladan agar kita bisa menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Nah, ini hadis dari Umamah. Ia berkata, pada suatu hari dia di sisinya, sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah kalian mendengar. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah sebagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya ya jangan banyak gaya lah. Apa ya? Pakaiannya itu yang baju oversize. Bahasa Jaksel gak sih? Eh, apa ya? I sukanya sama orang yang pakai bajunya oversize. Terus celana jeansnya itu bolong-bolong. With sepatunya yang kelap-kelip. Kayak sepatu bocah TK. Nah, itu dihindari. Maksudnya ya sederhana aja gitu. Kita keluar umpamanya pakai celana, celananya ya bukan umpamanya pakai celana panjang gitu. Terus kalau umpamanya keluar yang nggak mengharuskan atau memang boleh pakai umpamanya pakai sepatu nih.
Kalau umpamanya boleh pakai